Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini bertemu dengan saya akan membahas soal prediksi SIMAK UI. Oke, kita akan membahas materi bahasa Indonesia. Oke, kita langsung masuk di soalnya ya. Kita masuk di soal yang pertama. Nah, untuk membahas soal bahasa Indonesia, apabila kita ingin menjawab pertanyaannya dengan waktu yang tepat, yang pertama kali perlu kita lakukan adalah membaca soalnya terlebih dahulu. Nah, dengan membaca soalnya terlebih dahulu, kita akan lebih menghemat waktu ketika mengerjakannya. Nah, maka dari itu, sebelum kita memperhatikan teksnya, kita baca soal nomor 1 dahulu. Oke, soalnya adalah gagasan pokok kalimat 12 adalah, dari soalnya yang ditanyakan adalah gagasan pokok kalimat 12. Hanya di kalimat 12 saja. Berarti yang perlu kita perhatikan adalah hanya kalimat 12. Jadi tidak perlu membaca satu full teksnya, kita cukup membaca kalimat 12 saja. Bisa diperhatikan di kalimat 12. Selain papeda, ada sagu bakar, yaitu tepung sagu yang dipanaskan hingga menyatu dan membentuk seperti roti. Yang ditanyakan adalah gagasan pokok atau ide pokok. Gagasan pokok sama ide pokok itu sama. Gagasan pokok berarti itu sama dengan inti pembahasan. Bagaimana kita mencari gagasan pokok dalam sebuah kalimat? Yang pertama, kita perhatikan dulu kalimatnya. Nah, kalimat 12 ini adalah jenis kalimat majemuk. Apa itu kalimat majemuk? Kalimat majemuk ini terdiri dari dua klausa. Ada klausa 1, ada klausa 2. Ada klausa 1. Klausa 1 ini kita sebut sebagai kalimat utama. Dan klausa 2 kita sebut sebagai penjelas. Nah, untuk mencari gagasan pokok, yang kita ambil hanya kalimat utamanya saja. Nah, dari kalimat 12 ini, mana sih yang kita sebut sebagai kalimat utama? Kita uraikan teksnya dulu ya. Kita uraikan teksnya dahulu. Selain papeda, di sini sebagai keterangan. Nah, keterangan ini dia berarti sebagai perluasan. Karena apa? Kalimat utamanya ini cirinya itu dia hanya terdiri dari subjek, saya sebut sebagai S, dan predikat, saya sebut sebagai P. Nah, kemudian di sini ada kata sagu bakar. Nah, ada sagu ini sebagai subjeknya, kita beri S di sini. Kemudian bakar sebagai predikatnya. Kemudian yaitu tepung sagu yang dipanaskan hingga menyatu dan berbentuk seperti roti. Ini disebut sebagai pelengkap.
lengkap. Maka dari itu, yang dibahas di sini adalah tentang sagu bakar. Jadi apa itu sagu bakar? Maka dari itu, jawaban yang paling sesuai untuk gagasan utamanya adalah ada sagu bakar. Ini disebut sebagai ide pokok dalam kalimat 12. Oke. Jawabannya adalah yang do, ada sagu bakar. Itu kalau kita mencari gagasan pokok dalam sebuah kalimat. Kemudian lanjut ke soal nomor 2. Oke, sama kita baca dahulu teksnya. Atau kita baca dulu soalnya ya. Soalnya adalah ide pokok yang menjadi gagasan pendahulu pada teks tersebut adalah karena yang ditanya adalah ide pokok gagasan pada teks tersebut. Bedanya kalau yang tadi kan yang ditanya gagasan pokok dalam kalimat. Kalau yang seperti ini yang ditanyakan adalah ide pokok pada sebuah paragraf. Nah, paragraf yang mana? Pertanyaannya perhatikan, ini adalah gagasan pendahulu pada teks tersebut. Berarti ini adalah ide pokok paragraf 1. Oke, paragraf 1. Oke, kita perhatikan dulu paragraf 1-nya. Berarti kita harus membacanya terlebih dahulu. Kita baca paragraf 1-nya saja ya. Oke. Sagu adalah bahan makanan pokok bagi warga Indonesia yang tinggal sebagian besar wilayah Indonesia Timur, mulai dari Nusa Tenggara Timur, Maluku, hingga Papua. Umumnya masyarakat Indonesia Timur tradisional mencari sendiri sagu hingga ke hutan-hutan untuk mendapatkan tepung sagu yang berkualitas. Namun, bagi mereka yang sudah tinggal di perkotaan, sagu sangat mudah ditemukan. Oke, berarti ini gagasan pokok paragraf yang pertama. Bagaimana kita mencari gagasan pokok atau ide pokok dalam sebuah paragraf? Oke, gagasan utama, ide pokok itu bisa kita temukan. Oke, ide pokok itu bisa kita temukan yang pertama di awal paragraf, jadi awal paragraf, yang kedua ada di akhir paragraf, kemudian ada di awal dan di akhir. Kalau di awal kita sebut sebagai paragraf deduktif. Kalau gagasan utamanya ada di akhir kita sebut sebagai paragraf induktif. Kalau ada di awal dan akhir ada atau kita sebut sebagai paragraf campuran. Oke. Setelah kita membacanya tadi, biasanya gagasan utama itu ada di awal paragraf. Oke, gagasan utama biasanya ada di awal paragraf atau ide pokok. Gagasan utama itu sama saja ya, ada di awal paragraf. Seringnya seperti itu. Nah, untuk ide pokok sendiri atau gagasan utama itu bisa disebut sebagai inti pembahasan. Bagaimana kita menentukan gagasan pokok atau ide pokok? Yang pertama, kita harus menentukan. Yang pertama kali kita lakukan adalah kita menemukan kalimat utama. Dari kalimat utama ini kita bisa menyimpulkan gagasan utamanya tadi. Nah, kalimat utama itu kalimat apa? Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi bahasan utama dalam sebuah teks. Nah, kalimat utamanya itu ada di mana?
seperti saya jelaskan tadi ada di awal, yaitu ide pokoknya adalah kalimat yang pertama. Ada di kalimat pertama. Kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Sagu adalah bahan makanan pokok bagi warga Indonesia yang tinggal di sebagian wilayah timur. Dari Nusa Tenggara Timur, Maluku hingga Papua, itu adalah ide pokoknya. Dari situ bisa kita simpulkan, kita perhatikan pilihan jawaban yang mana yang paling sesuai sama kalimat utama yang sudah kita temukan tadi. Kita lihat dari yang A, seni kuliner masyarakat Indonesia Timur. Jelas salah ya, karena yang dibahas adalah tentang sagu, adalah bahan makanan pokok bagi warga Indonesia Timur. Kemudian yang B, asal usul sagu di Indonesia Timur. Kemudian yang C, kuliner warisan leluhur. D, jenis-jenis makanan di Indonesia Timur. Dan yang terakhir E, makanan pokok di Indonesia Timur. Maka mana yang paling sesuai? Yang paling sesuai adalah yang E. Yang paling sesuai adalah jawabannya. Jawaban yang E adalah jawaban yang E ya, yang paling sesuai, karena yang E, makanan pokok di Indonesia Timur. Makanan pokoknya tadi apa? Nah, makanan pokoknya tadi adalah sagu. Oke, jawabannya yang E ya, nomor 2. Lanjut, kita masuk ke soal nomor 3. Oke, pertanyaannya, manakah pernyataan yang sesuai dengan isi bacaan di atas? Kalau yang seperti ini, yang kita lihat adalah pilihan gandanya dulu. Setelah itu, setelah kita membaca pilihan gandanya, kita cocokkan dengan teks yang ada. Apakah pilihan ganda tersebut termuat di dalam teksnya atau tidak? Baiklah, kita baca pilihan ganda yang A. Masyarakat tradisional Maluku dan Papua biasanya tidak membeli sagu. Oke, kita lihat apakah sesuai dengan pilihan gandanya. Oke, bisa kita lihat dulu, yang kita perhatikan adalah paragraf yang pertama. Paragraf yang pertama, sagu adalah bahan makanan pokok bagi warga Indonesia yang tinggal di sebagian besar wilayah Indonesia Timur, mulai dari Nusa Tenggara Timur, Maluku hingga Papua. Umumnya masyarakat Indonesia Timur tradisional mencari sendiri sagu hingga ke hutan-hutan untuk mendapatkan tepung sagu yang berkualitas. Namun bagi mereka yang sudah tinggal di perkotaan, sagu sangat mudah ditemukan. Oke, dari sini bisa kita simpulkan bahwa untuk menjawab soalnya, untuk melihat apakah yang A sesuai atau tidak, cukup dengan membaca paragraf yang pertama. Oke, sudah membaca paragraf yang pertama, apakah sesuai yang A? Kalau dilihat dari kalimat nomor 2, kita perhatikan kalimat nomor 2 ya. Umumnya masyarakat Indonesia Timur mencari sendiri ke sagu ke hutan-hutan. Oke, umumnya masyarakat Indonesia Timur. Berarti yang kita garis bawahi di sini adalah kata umumnya. Kalau umumnya berarti enggak semua orang itu mencari ke dalam hutan. Nah, kok bisa tahu nggak mencari ke dalam hutan? Kita perhatikan di kalimat nomor 3. Namun bagi mereka yang sudah tinggal di perkotaan ya, mereka yang sudah tinggal di perkotaan, sagu sangat mudah ditemukan. Nah, dari sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa untuk masyarakat yang masih tinggal di wilayah
di luar perkotaan, mereka bisa mencarinya ke hutan. Tapi kalau yang sudah tinggal di perkotaan, mereka sangat mudah menemukannya. Jadi mereka nggak mencari tapi membeli, sesuai dengan kalimat nomor 3. Nah, untuk jawaban pilihan ganda yang A, berarti yang kita perhatikan adalah kalimat berapa tadi? Kalimat 2 dan 3. Dari sini bisa ditarik kesimpulan lagi bahwa untuk yang mencari sagu itu adalah umumnya masyarakat yang masih tinggal di luar perkotaan, dan yang membeli itu yang sudah tinggal di perkotaan. Maka jawaban yang A ini tidak sesuai sama kalimat nomor 2 dan 3. Oke, kita lanjut di yang B. Kadar gula dan lemak pada papeda bermanfaat untuk kesehatan. Oke, tadi kita sudah membaca paragraf yang pertama, kita belum menemukan tentang apa sih kandungan dari sagu. Maka dari itu kita baca dulu paragraf yang kedua. Oke, lanjut paragraf yang kedua. Sagu dapat diolah menjadi beberapa jenis makanan pokok. Salah satunya adalah papeda dengan tekstur yang kental seperti lem. Warisan kuliner asal Maluku dan Papua ini memiliki berbagai manfaat yang berguna bagi kesehatan tubuh. Selain kaya serat, papeda juga rendah kolesterol dan bernutrisi. Papeda memiliki kandungan nutrisi seperti protein, karbohidrat, kalsium, fosfor, dan zat besi. Selain papeda, ada sagu bakar yaitu tepung sagu yang dipanaskan hingga menyatu dan berbentuk seperti roti. Makanan ini biasanya digunakan sebagai camilan sore atau sarapan dengan pelengkap teh atau kopi panas. Sebenarnya banyak makanan yang dapat dihasilkan dari olahan sagu karena sagu sangat mudah diolah. Selain itu, sagu memiliki kadar karbohidrat cukup tinggi namun sangat rendah gula dan lemak sehingga sangat baik bagi kesehatan. Oke, apakah kita menemukan kesesuaian? Jawaban B sama paragraf kedua. Untuk tentang kandungan gula dan lemak ada di kalimat 15. Selain itu, sagu memiliki kadar karbohidrat yang cukup tinggi namun sangat rendah gula dan lemak, sehingga sangat baik bagi kesehatan. Di sini dijelaskan bahwa sagu ini sangat rendah gula ya dan lemak, sehingga baik bagi kesehatan. Kemudian jawaban yang B adalah kadar gula dan lemak pada papeda bermanfaat untuk kesehatan. Maksudnya kadar gula dan lemak di sini adalah jumlah lemaknya yang cukup tinggi, maka dari itu yang baik untuk kesehatan. Padahal di sini dijelaskan di kalimat 15 bahwa kadar lemak atau kalau sagu ini adalah sangat rendah gula dan lemak. Maka dari itu jawaban yang B tidak sesuai dengan kalimat 15. Oke, lanjut jawaban yang C. Papeda merupakan kudapan sore hari masyarakat Maluku dan Papua. Berarti tentang kudapan tadi bisa ditemukan di mana? Di kalimat 13. Makanan ini biasanya digunakan sebagai camilan sore atau sarapan dengan pelengkap teh atau kopi panas. Nah, maksudnya makanan ini itu apa? Kita perhatikan kata ini, makanan ini. Nah, makanan ini mengacu di kalimat 12. Perhatikan kalimat 12. Selain papeda ada sagu bakar, yaitu tepung sagu. Berarti yang dimaksud di makanan ini adalah makanan sagu bakar. Maka dari itu yang biasa dijadikan kudapan atau camilan sore atau sarapan adalah sagu bakar, bukan papeda. Oke, sagu bakar. Oke, berarti ini tidak sesuai dengan kalimat nomor 12 dan 13. Jawaban yang do adalah sagu yang berkualitas hanya dapat ditemukan di hutan. Oke, sagu yang berkualitas dapat ditemukan di hutan ini kesesuaiannya sama seperti paragraf yang pertama. Paragraf yang pertama kita perhatikan tadi di kalimat yang kedua. Kalimat keduanya adalah
Umumnya, masyarakat Indonesia Timur tradisional mencari sagu hingga ke hutan-hutan untuk tepung sagu yang berkualitas. Umumnya, mereka yang tinggal atau masyarakat tradisional mencari sagu yang berkualitas itu di mana? Di hutan-hutan. Oke, sama dengan jawaban tadi yang A, yang kita perhatikan adalah kata umumnya. Maka dari itu ini berkaitan dengan kalimat nomor 3. Namun bagi mereka yang sudah tinggal di perkotaan, oke, ini yang tinggal di perkotaan, sagu sangat mudah ditemukan. Tadi persamaannya apa? Yang di perkotaan ini membeli. Jadi mereka bisa membeli sagu baik itu yang berkualitas maupun sagu yang biasa. Maka dari itu, sagu yang berkualitas tidak hanya ditemukan di hutan, tapi bisa dibeli juga di toko atau di tempat-tempat yang biasa menjual sagu. Ini berarti tidak sesuai dengan kalimat 2 dan kalimat 3. Oke, lanjut di jawaban yang E. Sagu bakar dan papeda adalah jenis makanan yang sama. Yang membahas tentang sagu bakar dan papeda tadi ada di paragraf yang kedua. Kita perhatikan lagi di paragraf yang kedua di kalimat 7. Sagu dapat diolah menjadi beberapa jenis makanan pokok. Salah satunya adalah papeda. Oke, sagu, kita garis bawahi yang sagu. Sagu dapat diolah menjadi beberapa jenis makanan pokok. Nah, makanan pokoknya itu apa saja? Salah satunya adalah papeda dengan tekstur yang kental seperti lem. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa yang E ini sesuai dengan kalimat 7 dan 8. Sagu dan papeda adalah jenis makanan yang sama. Jawabannya yang E. Jawabannya adalah yang E. Kita lanjut ke soal nomor 4. Kita baca soalnya terlebih dahulu. Apa gagasan pokok paragraf 1? Oke, pertanyaannya adalah gagasan pokok lagi. Berarti yang kita perhatikan adalah paragraf 1 saja ya. Kita baca dulu paragraf 1. Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman hayati. Sebanyak 300.000 jenis satwa liar dan sekitar 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia. Walaupun luas Indonesia hanya 1,3% dari luas daratan dunia, Indonesia juga memiliki jenis mamalia yang beraneka ragam atau 515 jenis dan menjadi lokasi lebih dari 1.539 jenis burung. Selain itu, sebanyak 45% ikan di dunia hidup di Indonesia. Oke, gagasan pokok tadi ada apa saja? Oke, gagasan pokok tadi sudah saya jelaskan. Gagasan pokok tadi bisa kita temukan di awal maupun di gagasan pokok tadi ada di awal, akhir, kemudian awal dan akhir. Tapi kebanyakan gagasan pokok itu biasanya terletak di awal. Karena apa? Awal ini biasanya pembuka dari pembahasan. Yang pertama, kalau awal adalah untuk semua gagasan pokok, berarti yang kita cari adalah apa? Kalimat utamanya dahulu. Kemudian dari kalimat utama ini bisa kita tarik kesimpulan tentang apa sih yang dibahas di dalam teks tersebut. Nah, dari sini kita lihat kalimat awalnya. Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman hayati, itu sebagai kalimat utama. Nah, dengan kita menemukan kalimat utamanya, yakni ada di kalimat nomor 1. Maka dari itu, di sini adalah gagasan pokoknya. Kita lihat manakah yang paling sesuai dengan gagasan pokoknya. Dari yang A, sebagian satwa liar di Indonesia terancam punah. Luas Indonesia 1,3% dari luas daratan dunia. Kemudian C, mamalia Indonesia beragam. D, Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman hayati. Yang E, keanekaragaman hayati Indonesia terkenal.
Oke, jadi yang paling sesuai adalah yang D. Oke, lanjut soal nomor 5. Yang ditanyakan adalah apa gagasan pendukung yang tepat untuk melanjutkan paragraf? Oke, yang ditanyakan adalah gagasan pendukung. Oke, gagasan pendukung ya yang ditanyakan. Sebelumnya, untuk mencari gagasan pendukung, kita baca dulu paragraf yang kedua. Tadi paragraf yang pertama sudah dibaca ya. Karena untuk mencari gagasan pendukung ini, kita harus tahu dulu gagasan apa atau apa sih isi dari paragraf keduanya. Kita baca sama-sama ya. Meskipun kaya, Indonesia dikenal juga sebagai negara yang memiliki daftar panjang untuk satwa liar yang terancam punah. Satwa liar Indonesia dalam hukum dibagi dalam 2 golongan, yaitu jenis dilindungi dan jenis tidak dilindungi. Saat ini jumlah jenis satwa liar Indonesia yang terancam punah menurut IUCN 2011 adalah 184 jenis mamalia, 119 jenis burung, 32 jenis reptil, 32 jenis amfibi, dan 140 jenis. Jumlah total spesies satwa Indonesia yang terancam punah dengan kategori kritis ada 69 spesies. Kategori endangered 197 spesies dan kategori rentan vulnerable ada 539 jenis. IUCN 2013. Satwa-satwa tersebut benar-benar akan punah dari alam jika tidak ada penyelamatan. Oke, di sini kita simpulkan gagasan utamanya. Gagasan utamanya adalah meskipun kaya, Indonesia dikenal juga sebagai negara yang memiliki daftar panjang untuk satwa liar yang terancam punah. Berarti maksudnya adalah gagasan utamanya Indonesia memiliki daftar satwa liar yang terancam punah. Oke, berbeda ya dengan gagasan utama di paragraf yang pertama tadi adalah Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman hayati. Ini adalah gagasan utama paragraf 1. Yang kedua adalah gagasan utama paragraf kedua. Oke, yang ditanyakan apa tadi? Yang ditanyakan adalah gagasan pendukung untuk melanjutkan paragraf yang pertama. Bagaimana kita menentukan gagasan pendukungnya? Yang pertama adalah gagasan pendukung paragraf pertama ini maksudnya adalah nanti kita membentuk suatu gagasan pokok baru yang dibahas itu harus mendukung atau berkaitan dengan paragraf yang pertama tadi. Gagasan pertama dari paragraf pertama adalah Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman hayati. Maka dari itu kalau kita mau membuat gagasan utama paragraf pendukung harus berkaitan dengan paragraf 1. Oke, gagasan pendukung ini kita sebut sebagai gagasan baru. Oke, gagasan barunya bagaimana? Tadi gagasan utamanya paragraf 1 adalah Indonesia negara yang memiliki keanekaragaman hayati ada di kalimat 1. Kemudian paragraf pendukungnya atau gagasan pendukungnya adalah saya singkat sebagai gagasan baru ya atau GB. Itu tentang Indonesia yang memiliki keanekaragaman hayati. Maka dari itu, jawaban yang paling sesuai adalah kita lihat dari jawaban yang A. Satwa liar di Indonesia memiliki ciri khusus. Tadi yang membahas satwa liar itu apa? Ada di paragraf kedua.
Jadi tidak sesuai ya. Kemudian Indonesia memiliki banyak satwa liar yang identik. Oke, satwa liar tadi ada dibahas paragraf kedua. Kemudian yang C, tindakan penyelamatan satwa liar perlu dilakukan. Oke, masih sama. Satwa liar ada di paragraf kedua. Kemudian yang atau yang D, satwa liar terancam punah. Sama, satwa liar tadi ada di paragraf kedua. Kemudian yang E, Indonesia juga memiliki habitat satwa-satwa endemik. Oke, ini masih sesuai ya, karena yang dibahas di paragraf 1 tadi, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati sebanyak 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa di Indonesia terdapat di Indonesia, walaupun luas Indonesia hanya sekitar 1,3% dari luas daratan dunia. Jadi yang dibahas adalah tentang satwa-satwa yang hidup di Indonesia. Oke, berarti yang dibahas di sini nanti tentang satwa-satwa Jadi jawaban yang paling sesuai adalah yang E. Baik, sekian yang bisa saya bahas hari ini. Semoga yang saya sampaikan bisa dipahami, yang saya sampaikan juga bisa bermanfaat. Semangat untuk ujiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.